Setelah 3 tahun bersama Beningbing, aku tiba-tiba menyadari sepertinya dia tidak mencintaiku. Aku membersihkan semua jejakku, pergi ke luar negeri untuk studi, dan mengembalikan kalung yang dia anggap sebagai nyawanya. Kau bilang kalung ini akan diberikan kepada orang yang benar-benar kau cintai. Orang itu sepertinya bukan aku. Kepergianku sangat tegas, tanpa ada keraguan sedikit pun. Belakangan aku baru tahu, Beningbing membawa kalung itu. Mencari keberadaanku seperti orang gila. Aku berdiri di depan gerbang besi berkarat. Kebetulan melalui celah, aku melihat Beningbing duduk di bangku kayu panjang. Kacamata bingkai logam bertengger di batang hidungnya yang mancung. Dia menunduk melihat buku catatan di tangannya. Mencatat sesuatu dengan samar. Jida, mengenakan kemeja putih, duduk di sampingnya. Keduanya menunduk melihat buku catatan Beningbing. Namun pandangannya diam-diam mengintip ke arahnya. Mahasiswa berprestasi dari Fakultas Hukum ditambah wajah tampan, membuat Jida sangat terkenal di kampus. Bahkan ada orang yang antre menunggunya tanda tangan di jalan. Bahunya yang gelisah bergerak, mendekat ke arah Beningbing. Tidak ada celah sedikit pun di antara mereka. Seperti sepasang kekasih yang saling berdekatan. Ruangan itu remang-remang. Aku tidak bisa melihat seperti apa ekspresi Beningbing. Tapi aku teringat, dahinya yang berkerut saat menolak pelukanku. Aku tidak suka kontak fisik yang terlalu intim. Tangan Jida melingkari ke belakang, perlahan mengulur ke pinggangnya. Aku menarik gerbang besi itu, mengeluarkan suara serak dan memekakkan telinga. Seperti geraman rendah seekor binatang buas. Dan juga seperti teriakan minta tolong yang pilu. Beningbing dan Jida sedang duduk berhadapan dengan seorang wanita parubaya. Mendengar suara gerbang besi ditarik, tubuhnya bergetar tanpa sadar. Lengan baju yang digulung di lututnya jatuh karena inersia. Tapi aku masih melihat memar dan bekas luka yang mengejutkan di sana. Beningbing menoleh. Sekejap matanya memancarkan rasa tidak senang. Setelah melihatku, dia perlahan berkata, "Kenapa kamu kesini?" Matanya menunduk, seperti seorang guru yang menanyai anak yang berbuat salah. Jida duluan membuka suara. Senyum di wajahnya masih ada. Tampak ceria dan ramah. Setelah memandangiku dari atas ke bawah, dia berkata, "Fang Yuan, aku dan Xiao Bei sedang mengunjungi komunitas. Pakaianmu ini sepertinya kurang pantas." Mendengar itu, Beningbing kembali menatapku. "Pakaian formal yang kau siapkan dengan cermat, dengan nada dingin dan menjauh. Pakaian yang terlalu mencolok akan menimbulkan masalah bagi pekerjaan penyelidikan. Lain kali, jika ada urusan, kirimkan saja pesan. Tidak perlu datang ke sini mencariku. Aku ingin memberitahunya bahwa hari ini adalah hari jadi hubungan kami yang ke-3 tahun. Dia mungkin lupa kencan kita hari ini. Dan semua pesan yang kukirim tidak dijawab. Namun, kata-kataku tertahan di tenggorokan karena sikapnya. Aku datang untuk melihat apakah ada yang bisa kubantu. Akhirnya, aku mencari alasan yang buruk. Ingin dia tahu bahwa aku sangat khawatir akan keselamatannya. Udara dingin di sekitarnya melunak. Dia berkata, "Aku baik-baik saja. Nah, kalian pulang saja dulu. Suamiku dan anakku akan segera kembali." Wanita paruh baya itu berdiri, menggosok-gosok kakinya dengan cepat, dan berkata dengan ekspresi gugup. Ningbing meninggalkan kursinya dan berjalan ke sisi wanita itu. Dengan hati-hati meraih tangannya, dan menyelipkan sesuatu ke dalamnya. "Bibi, aku akan datang lagi beberapa hari lagi. Aku dan kakak Ji akan membantumu. Jangan takut." Jida juga menambahkan dengan keyakinan. "Bibi, tenang saja. Jika dia masih berani menyakitimu, aku akan membelamu di pengadilan dan menjebloskannya ke penjara." Tatapan wanita itu berubah, dan dengan cepat mengembalikan barang yang diselipkan Beningbing padanya. Itu adalah beberapa lembar uang kertas merah yang mencolok. "Nah, aku tidak bisa menerima uang ini." Dia menepuk bahu wanita itu dengan lembut, menjelaskan bahwa ini adalah imbalan untuk wawancara. Semua orang mendapatkannya. Ekspresi wanita itu melunak. Setelah menerima uang itu, dia berterima kasih berulang kali. Beningbing menunjukkan senyum yang tenang dan lembut, seperti matahari terbit pertama di musim semi yang hangat. "Justru aku yang seharusnya berterima kasih karena kau mau mempercayai kami." Setelah berpamitan,
Aku mengikuti keduanya melewati gang sempit dan lembab, meninggalkan area kumuh. Bai Ningbing dan Jie Dia berjalan berdampingan sambil berdiskusi dan berunding tentang bagaimana membantu korban kekerasan dalam rumah tangga di komunitas itu. Aku mengikuti di belakang mereka berdua, melihat profil wajah Bai Ningbing yang serius, keras kepala namun cerah. Benar, dia tidak pernah berubah. Saat semester pertama universitas dimulai, aku langsung mengenali Bai Ningbing. Saat itu, dia bekerja paruh waktu di kedai barbeku dekat sekolah. Seorang pria mabuk melihat dia cantik, melontarkan kata-kata yang mengganggu, bahkan menyentuhnya. Bukankah itu Bai Ningbing? Seorang mahasiswa yang ada di sana angkat bicara. Bunga kampus Fakultas Jurnalistik. Kenapa dia bekerja sebagai pelayan di sini? Terlalu menjatuhkan harga diri. Dia sepertinya dalam kesulitan. Tidakkah kita harus maju dan membantunya? Mahasiswa muda itu awalnya ingin maju, namun terintimidasi oleh bekas luka panjang di wajah pria besar itu, dan menundukkan kepala. Bai Ningbing dengan dingin berkata, "Tolong lepaskan." Pria besar itu mencibir. "Jangan dingin begitu, adik. Bagaimana cara mencari pacar seperti itu?" Bai Ningbing menarik tangannya dengan paksa, memegang pergelangan tangannya yang memerah dan berkata, "Tidak perlu repot." Pria besar itu merasa malu. Wajahnya menjadi muram. "Sok jual mahal. Adik tidak tahu cara menghormati orang tua." Dia menjilat bibirnya tanpa menyembunyikan tatapannya yang mengembara ke seluruh tubuh Bai Ningbing. "Paman akan mengajarimu." Teman-teman buruk yang minum bersamanya mengepung Bai Ningbing, mengeluarkan serangkaian tawa yang tidak enak didengar. Aku tanpa ragu mengambil bangku dan maju untuk melindunginya. Bai Ningbing bertemu dengan tatapan jahat mereka. Beberapa orang mengganggu seorang gadis muda. "Apa kalian tidak punya malu? Minum sedikit alkohol, sudah mabuk dan kehilangan akal." "Ya," tanda tanya. "Aku sudah lapor polisi. Pergi jauh-jauh." Aku berusaha membuat diriku terlihat ganas dan penuh aura berpengalaman. Pemilik toko juga keluar saat ini untuk menengahi dan tersenyum minta maaf. Ditambah suara siren polisi yang datang dari jauh. Barulah sekelompok orang itu pergi. Tepat ketika aku hendak pergi, Bai Ningbing memanggilku. "Teman Fang, ayo kita jalan bersama." Aneh, sepertinya aku belum pernah menyebutkan namaku. Sisa jalan malam itu, Bai Ningbing dan aku berjalan berdampingan. Lampu jalan yang kuning hangat membuat setiap helai rambutnya seolah bersinar. "Apakah kau sangat kekurangan uang?" Begitu aku bicara, aku langsung menyesal. Aku ingin memberitahunya, jika ingin menghasilkan uang dengan penampilannya, ada pilihan yang lebih baik, seperti model paruh waktu. Bai Ningbing menghentikan langkahnya. Senyum cerah muncul di wajahnya yang putih. Matanya melengkung. "Kamu tidak lapor polisi?" Suara sirene polisi itu hanya kebetulan. Aku memang tidak melapor polisi. "Terima kasih sudah membantuku. Lain kali, jika kau dalam masalah, kau juga bisa mencariku." "Ya," tanda tanya. Aku menyesal lagi. Dia terkejut, lalu menatapku sambil tersenyum cerah. "Teman Fang, apa kau ingin melindungiku? Mengapa angin malam musim panas begitu lembut, membuat hati orang gatal berdebar?" Aku menjawab tanpa berpikir panjang. "Ya, kali ini, aku tidak menyesal telah bicara. Jadi, sejak hari ini, bunga kampus Fakultas Jurnalistik yang dingin dan menyendiri itu menjalin kasih." Saat tiba di sekolah, hari sudah malam. Bai Ningbing, setelah mengonfirmasi dengan Jida, waktu kunjungan berikutnya, Jida melewatiku. Dengan senyum provokatif, sekaligus bangga di wajahnya. Aku hanya berpura-pura tidak melihat. Namun hatiku bergejolak, dia sengaja melakukannya. Setelah Jida pergi, aku menemani Bai Ningbing kembali ke asrama. Sunyi di sepanjang jalan. Apa yang harus kukatakan? Apakah aku harus menyalahkan Bai Ningbing karena melupakan hari jadi kami? Atau menyalahkannya karena terlalu dekat dengan Jida? Sejak kapan Bai Ningbing selalu membawa perasaan terasing yang samar-samar padaku? Aku hanya menganggapnya memang begitu dari sananya. Tapi saat dia berbicara dengan Jida, senyum tulus yang dia tunjukkan justru menusuk mataku. Saat melewati lampu jalan yang redup dan pucat, aku memanggilnya dengan lembut. Dia terlihat bingung. "Ada apa?" Bisakah kita berpelukan?" Aku merentangkan tanganku ke arahnya.
Selama ini, dia selalu menolak kontak intim denganku. Mungkin karena cemburu. Mungkin juga karena merasa sakit hati. Melihat dia tidak bergerak, aku langsung berjalan ke arahnya dan memeluknya. Bai Ningbing di pelukanku sedikit menolak. Satu tangan menahan dadaku. Namun, aku memeluknya lebih erat lagi. Sampai aku merasakan tubuhnya yang gemetar dan mendengar sedikit isakan pelan. Aku baru melepaskan pelukan tiba-tiba dan bertemu dengan matanya yang sedikit memerah. Hatiku terasa seperti dipukul keras oleh palu. Apakah berpelukan denganku adalah hal yang sangat memalukan baginya? Selamat hari jadi yang ketiga. Aku buru-buru meminta maaf dan pergi. Baru setelah kembali ke asramaku, aku tersadar. Kalung di dadaku meninggalkan bekas berbentuk hati yang jelas. Kak Fang, bukankah kamu ada kencan hari ini? Teman sekamarku menggoda. Kenapa sudah kembali sepagi ini? Aku melepas kalung berbentuk hati bergaya sederhana itu dan menjawab dengan santai, aku lelah. Apa salahnya kembali lebih awal untuk istirahat? Aku menatap kalung itu dengan hampa. Di benakku muncul wajah Bai Ningbing yang memerah saat memberikannya padaku. Ku dengar, ini adalah sesuatu yang sudah ada padaku sejak aku bayi. Aku memberikannya padamu. Aku menerimanya dengan sungguh-sungguh. Tentu saja aku tahu apa arti kalung ini. Setelah berulang kali mengonfirmasi, Bai Ningbing perlahan berkata, aku telah memberikan hatiku padamu. Hargai baik-baik. Hanya orang yang paling dicintai yang bisa mendapatkan hati orang lain. Aku tersenyum manis. Ini adalah pertama kalinya dia secara aktif menyatakan cintanya. Aku kira aku akhirnya mendekatinya sedikit. Sebelum ini, aku hanya berpikir dia bersamaku. Hanya untuk membalas budi karena sudah menolongnya hari itu. Dan tidak terlalu tulus. Tapi sekarang, aku melihat kilauan kalung yang sudah lama memudar. Hati satu orang. Bagaimana bisa menopang hubungan dua orang yang perlahan menjauh? Ternyata dulu dia bukan memberiku hatinya, melainkan mengambil hatiku. Kak Fang, cepat lihat papan pengakuan. Teriakan teman sekamarku menarikku keluar dari ingatan. Aku mengeluarkan ponselku dan membuka papan pengakuan kampus. Ini adalah akun resmi yang diikuti oleh setiap siswa di sekolah. Namun, informasi di dalamnya membuatku menahan napas. Pasangan paling cantik di kampus, Jida dan Bai Ningbing. Di bawahnya ada satu set foto. Bai Ningbing dan Jida memegang buku. Berjalan di jalan beratap pohon di kampus. Senyumnya cerah dan indah. Berbagai adegan. Berbagai sudut. Satu-satunya hal yang tidak berubah adalah suasana halus di antara keduanya. Dan senyum Bai Ningbing yang muncul tanpa sengaja. Aku menarik foto ke bawah sampai akhir. Itu adalah foto di bawah asrama putri. Foto Bai Ningbing dan Jida sedang berjalan-jalan. Kolom komentar dipenuhi kedamaian. Kak Akaiji dan kakak Baizui terlihat sangat serasi. Sangat memanjakan mata. Memang, pacaran itu menarik jika dilihat dari orang lain. Cepat menikah. Bukankah Bai Ningbing sudah punya pacar? Kenapa dia bisa sedekat ini dengan Jida? Apa bagusnya orang itu aku? Bukankah dia hanya anak orang kaya? Kakak Baizui akhirnya menyadari bahwa si bodoh itu pantas saja dia diputuskan. Teman sekamarku terlihat khawatir. Kak Fang, jangan marah. Mereka semua hanya pahlawan keyboard. Kelelahan melanda. Aku menggaruk kepalaku berpura-pura tenang. Tidak apa-apa. Aku tidak peduli. Aku berbaring di tempat tidur. Aku tidak bisa tidur sampai subuh. Foto Bai Ningbing dan Jida terus terulang di depan mataku. Jantungku terasa seperti dicengkeram dengan keras. Rasa sakitnya tak kunjung berhenti. Pacaran selama 3 tahun. Aku dan Bai Ningbing tidak pernah mengambil satupun foto bersama. Karena dia sangat menolak kamera. Saat itu, aku tidak mengerti. Bagaimana seorang jurnalis bisa menolak kamera. Dan mengatakan banyak hal untuk membujuknya. Tapi sekarang tampaknya, dia tidak membenci kamera. Yang dia benci adalah aku. Aku membuka halaman obrolan dengan Bai Ningbing. Pesan putus itu diketik lalu dihapus. Dihapus lalu diketik lagi. Kata-kata di kolom komentar itu. Kurasa dia juga melihatnya. Bahkan jika dia membantah satu kalimat saja untukku. Bahkan jika dia meninggalkan pesan klarifikasi. Tapi dia tidak melakukan apa-apa. Bahkan dia menyukai artikel itu.
Mungkin dia merasa dia dan Jida sangat serasi. Lagi pula, aku juga merasa begitu. Pria tampan dipasangkan dengan wanita cantik figuratif. Mahasiswa berprestasi di bidang hukum. Ditambah mahasiswa baik dari Fakultas Jurnalistik. Satu bertugas mengungkap, satu bertugas menegakkan keadilan. Tapi jika memang tidak menyukaiku, mengapa dia harus mengatakan hal seperti itu saat itu? Mengapa dia harus menemaniku saat aku sakit dan begadang untuk merawatku? Mengapa dia harus di perpustakaan dengan santai memesankan tempat di sebelahnya untukku? Mengapa dia harus tersenyum padaku? Mengapa dia harus melupakanku? 10 tahun lalu, sebuah berita muncul di masyarakat. Di sebuah panti asuhan, tidak hanya memotong sumbangan, tetapi juga menganiaya anak-anak. Beberapa gadis kecil bahkan dilecehkan oleh kepala panti asuhan yang seperti binatang. Wartawan yang memberitakan berita ini setelah melakukan penyelidikan dengan bantuan seorang gadis di panti asuhan, mengumpulkan bukti yang cukup dan meminta bantuan publik secara terbuka. Saat itu, bisnis keluargaku baru dimulai. Ayah sangat membutuhkan kesempatan untuk membangun ketenaran. Oleh karena itu, Fangxi Group mendanai, merenovasi, dan membangun kembali panti asuhan itu luar dan dalam. Anak-anak tidak lagi harus kedinginan dan kelaparan, dan juga bisa menerima pendidikan. Ketika kompleks baru selesai dibangun, sekelompok besar wartawan datang untuk meliput. Yang konyol adalah, mereka tidak peduli tentang bagaimana bangunan yang telah selesai itu dapat membantu anak-anak, melainkan mengarahkan kamera ke seorang gadis kecil yang kebingungan. Memintanya bercerita tentang bagaimana dia dilecehkan. Aku menemani ayah datang ke tempat ini, yang saat itu di mataku sangat asing dan baru. Di tengah kerumunan, aku melihat gadis kecil itu saat di depan kamera. Tatapan matanya yang menghindar, dan matanya yang perlahan meredup. Pakaian tipis yang dikenakannya sudah pudar karena dicuci. Ukuran yang jelas tidak pas, memperlihatkan telapak kakinya yang telanjang. Bekas luka di tubuhnya menyakiti sarafku. Saat itu adalah musim dingin. Gadis kecil itu sedikit gemetar. Namun, pertanyaan dan catatan tanpa henti dari para jurnalis. Ekspresi mereka seolah ingin membedahnya sepenuhnya. Aku menerobos kerumunan dan berjalan ke sampingnya. "Apa kau ingin pergi?" Gadis kecil itu menatapku dengan heran. Baru saat itu, aku melihat dengan jelas bahwa dia sangat cantik. Dia mengangguk. Maka, aku tanpa ragu menariknya pergi. Kelompok wartawan itu mengalah karena identitasku. Tidak ada yang menghalangi. Ketika sampai di belakang kompleks, aku melepas jaketku dan memberikannya padanya. "Untukmu." Dia mengangkat alisnya dan menggelengkan kepalanya perlahan. "Ini bajumu. Aku memberikannya padamu. Apa kau tidak kedinginan?" "Dingin?" Dia terdiam, lalu berkata-kata demi kata. "Tapi kau juga kedinginan, kan?" Tanda tanya. Setelah hari itu, aku sengaja menghindari semua tempat yang mungkin didatangi Beningbing, dan tidak lagi secara aktif mengiriminya pesan. Dia juga diam, tidak mencariku, tidak bertanya sepatah kata pun. Waktu berlalu dengan cepat. Hari itu, aku baru keluar dari kelas. Di tikungan, aku menabrak seseorang yang menjatuhkanku. Tangannya dengan tepat meraih kalung di leherku. Rantai yang memang sudah rapuh, putus di bawah cengkeramannya yang kuat. Terdengar suara putus yang nyaring. Ketika aku tersadar, liontin berbentuk hati itu sudah pecah menjadi 2 bagian saat kuambil. Kemarahan melonjak dari lubuk hatiku. Gadis di depanku jelas bisa menghindari meraih kalung itu. Tapi seolah sudah direncanakan. "Bagaimana caramu berjalan? Kau merusak kalungku." Namun, gadis yang mengenakan hoodie tebal itu mencibir, menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. "Hanya kalung rusak. Berapa harganya? Aku akan menggantinya." "Kan?" Tanda tanya. "Apa yang kau teriakkan? Kau menabrak orang dan masih bersikap seperti ini. Apa kau punya sopan santun?" Gadis itu masih terlihat acuh tak acuh. Pandangan matanya beralih ke sesuatu dan dia menjawab dengan sinis. "Lalu kenapa?" Aku bahkan belum menyalahkanmu. Tidak bisa berjalan dengan benar. Tidak bisa menghindar saat melihat orang. Biasanya, jika bertemu orang yang suka membuat masalah seperti ini, aku hanya menganggapnya nasib buruk. Tapi hari ini,
Yang dirusak adalah kalung Bai Ningbing. Seketika, kemarahan melonjak ke kepala. Aku mengangkat tanganku. Gadis yang masih sombong semenit lalu itu justru berlutut dengan keras di tanah dan memohon, "Jangan pukul aku. Aku minta maaf padamu." "Maaf, maaf." Dia meminta maaf sambil berulang kali membenturkan kepala. Lengan yang kuangkat berhenti di udara. Saat aku benar-benar bingung, Bai Ningbing dan Jida muncul dari tikungan. Tepat melihat tanganku yang terangkat, dan gadis di tanah yang terus memohon ampun. Jida sedikit terkejut, berjalan cepat ke arahku, langsung mendorongku dan membantu gadis itu berdiri. Dengan lembut bertanya padanya, apa yang terjadi? Gadis itu menunjukku. Aku tidak sengaja menabraknya. Dia langsung memukulku dan menyuruhku berlutut meminta maaf. Jida, sudut mulutnya melengkung. Matanya menyatakan kemenangan. Ketika dia melihatku lagi, ekspresinya berubah menjadi jijik. "Kakak senior, dia hanya tidak sengaja menabrakmu. Kenapa kau begitu agresif?" Gadis itu untuk dimanjakan, bukan untuk melampiaskan emosimu. Tertawa sinis karena marah. Aku terlalu malas untuk menjelaskan. Saat hendak melewati keduanya, Bai Ningbing menghentikanku. Matanya datar. Dia bertanya, apakah yang dia katakan benar? Menurutmu? Dia tidak menjawab. Namun, aku tahu dengan jelas jawabannya. Bersama selama 3 tahun, aku merasa diri sendiri dengan tulus. Menghormati pendapat Bai Ningbing. Tidak ada orang yang menjadi tambahan bagi orang lain. Apalagi dalam hubungan. Tidak ada atasan dan bawahan. Meskipun aku dan Bai Ningbing bersama, aku akan menanyakan pendapatnya dalam segala hal. Ya berarti ya, tidak berarti tidak. Aku juga yakin Bai Ningbing bisa merasakannya. Tapi tatapan matanya padaku sekarang, seperti hari itu saat kami melakukan survei di kota tua. Salah mengira aku yang membuka pintu adalah pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Itu adalah tatapan dingin dan marah yang terpendam. Aku kehilangan keinginan untuk menjelaskan. Mengambil kalung yang hancur itu. Aku lewat. Jida mengejar dan mencoba menghentikanku. Namun sudut mulutnya tidak bisa menahan senyum. Dari jauh, aku hanya mendengar tuduhan Jida. Bukankah dia sama dengan jenis pelaku KDRT yang paling kita benci? Laki-laki. Malam itu, sebuah unggahan tentangku muncul di papan pengakuan kampus. Tidak peduli itu adalah proses kejadian, foto, dan juga namaku, jurusan, bahkan nomor asamaku dilaporkan. Kolom komentar, tanpa terduga, dipenuhi dengan makian. Menyuruh seorang gadis berlutut, sungguh memalukan, mengerikan sekali. Bukankah ini adalah cikal bakal pelaku KDRT? Fang Yuan sepertinya adalah mantan pacar kakak Bai Sui. Pantas saja kakak itu memutuskan dia. Pria seperti ini sebaiknya mati saja. Komentar yang seragam. Saat ini memojokkanku di tiang rasa malu KDRT. Siapapun yang lemah, dia yang benar. Aku benar-benar merasakannya hari ini. Meskipun dipikirkan secara detail betapa tidak logisnya. Mereka tetap membiarkan kebencian mereka meluap. Mungkin tidak ada yang peduli pada kebenaran. Bahkan, tidak ada yang peduli apakah gadis itu benar-benar dipukul. Yang mereka inginkan hanyalah emosi ini. Kan tanda tanya. Telepon ayah berdering. Ketika kuangkat, itu adalah suaranya yang serak. Sudah selesai bermain. Kapan kau berencana untuk kembali? Suaranya lemah dan serak. Aku baru tersadar bahwa aku ternyata sudah hampir 4 tahun tidak pulang. Bai Ningbing tidak memiliki keluarga. Setiap liburan musim dingin dan musim panas, aku menemaninya bekerja paruh waktu kemana-mana untuk mencari uang. Kami meringkuk di dalam rumah sewa kecil. Aku memeluknya dan berkata, aku adalah keluargamu. Awalnya, aku bersikeras untuk datang ke sekolah ini. Menolak ajakan ayah agar aku melanjutkan studi di luar negeri. Dan juga menolak ide beliau agar aku mengambil alih bisnis perusahaan. Selalu merasa bahwa masih ada waktu. Dan masih ada kesempatan untuk lebih dekat lagi dengan Bai Ningbing. Saat meninggalkan rumah, kesehatan ayah sudah mulai menurun. Dan sekarang kondisinya seperti lilin di terpaan angin. Sangat lemah. Rasa pahit kembali menyerang. Baru kusadari betapa bodohnya aku. Aku berusaha keras menahan suaraku yang bergetar. Masih ada sedikit urusan yang harus kuselesaikan di sini. Setelah kuselesaikan,
Aku akan kembali. Ngomong-ngomong, aku setuju dengan rencana keluar negeri itu. Anda istirahat yang baik. Jaga kesehatan. Setelah menutup telepon, aku mengirim pesan kepada Bei Ningbing. Mari kita bicara. Dia membalas dengan cepat. Baik, tapi Jida datang bersama Bei Ningbing. Dia dan Bei Ningbing terlihat lebih akrab. Melihatku, dia menunjukkan ekspresi mencemooh. Aku ada urusan dengan Xiao Bai sebentar lagi. Jadi aku ikut saja. Kamu tidak keberatan? Kan tanda tanya. Keberatan. Jadi nyah deh ini. Aku berkata dengan dingin. Bei Ningbing dan Jida sama-sama terkejut. Jida cepat tersadar. Dia tertawa kecil. Kenapa? Melihat komentar di internet membuatmu panik. Ya tanda tanya. Kau tidak perlu menyalahkan orang lain. Bagaimanapun, pelaku KDRT patut dihukum oleh semua orang. Aku mengabaikannya. Aku menatap Bei Ningbing. Kau juga melihat komentar-komentar itu? Bei Ningbing mengangguk. Lalu, kenapa kau tidak membelaku sedikit pun? Sudahlah. Aku tertawa mencela diri sendiri. Atau kau sama seperti mereka? Dan berpikir aku adalah pelaku KDRT tersembunyi yang suka main tangan. Bei Ningbing tidak menjawab. Hanya menyuruhku untuk tenang. Sikap seperti ini benar-benar membuatku marah. Aku ingin bicara denganmu. Kau membawa seorang pria yang tidak ada hubungannya. Orang lain tidak mengenalku. Kita sudah bersama selama 3 tahun. Apa kau tidak tahu orang macam apa aku ini? Kau membiarkan namaku dicemarkan. Bahkan rumor perpisahan kita pun tidak kau klarifikasi. Bagaimana aku bisa tenang? Suaraku agak keras. Bei Ningbing seperti binatang kecil yang ketakutan. Matanya memerah lagi. Ini juga pertama kalinya aku marah padanya. Mungkin juga yang terakhir kalinya. Jida melintang di antara kami. Ingin bergerak lagi. Kau berani mengganggu Xiao Bei seperti ini. Kau akan menyesalinya. Akan kuberitahu padamu. Orang tua kandungnya sudah ditemukan. Dan itu adalah ketua internasional Bei Shi. Berita yang tiba-tiba ini membuatku tidak bisa bereaksi sejenak. Internasional Bei Shi. Orang tua kandung. Aku menoleh dan bertanya pada Bei Ningbing. Apakah ini benar? Aku hanya tidak tahu bagaimana memberitahumu. Pantas saja sikap dinginnya begitu jelas akhir-akhir ini. Ternyata dia tidak lagi membutuhkanku. Seharusnya dia bisa langsung memberitahuku bahwa dia telah menemukan orang tua kandungnya. Aku pikir aku akan dengan tulus ikut senang untuknya. Tapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, aku mendengar berita ini dari mulut Jida. Jida tidak menyerah. Dan melanjutkan. Dulu kau bersamanya. Bukankah hanya karena kau menolongnya? Kau benar-benar berpikir dia akan tertarik padamu? Kata-katanya sangat menusuk kekhawatiran terdalam di hatiku. Aku mengepalkan tinju. Apa yang kau katakan? Dia mencibir dengan senyum yang menyakitkan. Apakah aku salah bicara? Katak ingin memakan daging angsa tidak tahu diri. Kecepatanku menyerbu ke arah Jida terlalu cepat. Sebelum dia sempat bereaksi, tinjuku sudah mendarat di wajahnya. Kami bergumul di tanah. Bei Ningbing maju dan menarikku. Tinju yang ku kepal erat karena kesalku buka. Aku bangkit, menepuk debu di pakaianku dan pergi. Tidak peduli. Toh tujuanku sudah tercapai. Setelah berjalan tidak jauh, teman sekamarku mendekat. Kak Fang, sudah dapat. Bicara di asrama saja. Aku tidak pernah meremehkan kejahatan manusia. Lagi pula, setiap orang memiliki sisi lain. Urusan dunia dilihat dari perbuatan, bukan niat. Jadi, ketika teman sekamarku menceritakan beberapa gosip tentang Jida, awalnya aku tidak peduli. Sampai, teman sekamarku melihat foto gadis yang berlutut itu, dan berteriak kaget. Bukankah dia mantan pacarnya? Aku langsung teringat. Memar-samar di balik lengan hoodie lebar gadis itu. Dan penghindaran naluriah Jida saat membantunya berdiri. Mantan pacar. Mengapa dia harus bekerja sama dengannya untuk memainkan sandiwara seperti ini? Saat ini, teman sekamarku yang memegang ponsel Jida yang sudah diretas sepenuhnya menjawab keraguanku. Di album dan penyimpanan vlog Jida, tersimpan foto dan video yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya adalah foto-foto gadis-gadis berbeda dengan tingkat paparan yang berbeda-beda. Bahkan ada video dia melakukan kekerasan pada gadis-gadis itu. Dia menggunakan foto-foto ini
dan video sebagai alat untuk mengancam mereka, memaksa mereka untuk patuh. Seorang mahasiswa berprestasi di bidang hukum, siswa baik di mata guru dan teman sekelas. Di balik itu, melakukan hal yang begitu kotor dan memalukan. Aku menggunakan akun media sosialnya, mengirim pesan kepada gadis yang berakting bersamanya hari itu. "Halo." Hampir seketika, dia membalas, "Siapa kamu?" Kenapa kau memegang ponsel Jida? Bagaimana kau tahu aku bukan Jida?" Tapi setelah melihat riwayat obrolan, aku mengerti. Jida memiliki panggilan khusus untuknya, dan nada bicaranya selalu memerintah. Sama sekali tidak akan menyapanya. "Aku Fang Yuan. Aku telah menghapus semua yang ada di tangannya. Album, penyimpanan cloud, semua tempat sudah kuperiksa. Tenang saja." Aku terdiam, lalu melanjutkan. "Aku tidak melihatnya. Di masa depan, tidak akan ada orang yang melihatnya." Aku melihat di halaman obrolan muncul pihak lain sedang mengetik. Namun tidak ada pesan baru yang masuk. Lama kemudian, dia akhirnya membalas, "Terima kasih. Maaf." Menutup halaman obrolan, aku masuk lagi ke semua media sosial Jida. Dengan nadanya, aku mengakui semua kejahatan yang telah dia lakukan. Semuanya. Setelah melakukan ini, aku mulai mengemasi barang-barangku. Teman sekamarku terlihat bingung. "Kak Fang, kau akan pergi studi ke luar negeri. Mungkin aku tidak bisa kembali untuk menghadiri upacara wisudamu. Akan kutraktir makan setelah aku kembali. Jangan lupakan temanmu setelah sukses." Aku menarik koporku dan menyerahkan kalung Bai Ningbing padanya. "Lao Wang, tolong berikan ini pada Bai Ningbing untukku." "Baik." Awalnya, aku ingin mengucapkan selamat tinggal dengan baik. Tapi Jida datang mengganggu. Sudahlah, mungkin tidak butuh waktu lama, dia akan melupakanku. Aku menarik koper dan keluar dari gerbang asrama. Naik taksi. Melihat kendaraan melaju di jalanan sekolah. Sejenak aku merasa linglung. 3 tahun, 10 tahun, terdengar menakutkan. Ternyata hanya ditiup angin. Tidak tersisa apa-apa. Aku mengeluarkan ponsel dan mengirim pesan kepada Bai Ningbing. "Kau bilang kalung itu akan diberikan kepada orang yang benar-benar kau cintai. Orang itu sepertinya bukan aku. Mari kita putus. Tidak perlu bertemu lagi." Menghapus dan memblokir. Gerakanku cepat, tanpa ada keraguan sedikit pun. Keputusan yang susah payah diambil. Jangan sampai goyah lagi. Papan pengakuan kembali heboh. Tapi kali ini tentang Jida. Semua kejahatan di akun media sosialnya di-screenshot satu persatu oleh seseorang. Meskipun dia menghapusnya dengan sangat cepat dan mengklaim akunnya diretas, meminta semua orang untuk tidak percaya rumor itu. Namun, hampir pada saat yang sama, seorang gadis dengan berani muncul dan menuduh Jida. Dia tampil secara langsung, dengan berani memperlihatkan bekas luka di tubuhnya akibat pukulan Jida, foto, dan video yang dipaksa diambil, dan diancam. Semuanya dikisahkan dengan kata-kata yang jelas. Dia juga menyerukan kepada semua gadis yang pernah disakiti oleh Jida untuk berani maju dan membuka kedoknya yang palsu. Semakin banyak gadis yang maju karena kata-katanya, meninggalkan bukti dan tuduhan di kolom komentarnya. Masalah ini menjadi besar karena buktinya sangat lengkap dan kesaksian semua korban sangat seragam. Jida segera dikeluarkan dari sekolah. Ketika dia dibawa ke mobil polisi, para gadis juga ada di sana. Tapi kali ini bukan untuk tanda tangan. Mereka masing-masing menendang alat kelaminnya. Jida berjuang meminta bantuan, tapi polisi berkata, "Mataku kurang awas. Tidak melihat apa-apa." Jida dipenjara. Pengacara yang melanggar hukum tidak akan ada yang mau mempekerjakan. Apalagi dia bahkan tidak punya ijazah. Hidupnya benar-benar hancur. Aku naik pesawat. Seiring pesawat perlahan lepas landas, melihat kota yang semakin kecil, aku memejamkan mata. Semuanya sudah berakhir. Dalam 5 tahun, aku meraih gelar Master Ekonomi dari Universitas Ivy League. Sekaligus mulai mengambil alih perusahaan ayah. Meskipun sempat menghentikan tanda-tanda kemunduran perusahaan, tetapi tanpa suntikan dana baru yang lebih besar. Runtuhnya perusahaan hanya masalah waktu. Ayah menelponku, mengatakan telah menemukan orang yang bersedia menyuntikkan dana, memintaku kembali ke negara untuk bertemu dengannya.
Jadi aku segera naik pesawat kembali. 5 tahun, kembali menginjak tanah air. Kenangan menyerbu datang. Aku tidak tahu bagaimana kabar Bai Ningbing sekarang. Tidak tahu apakah Bai Xi internasional, orang tua kandungnya, memperlakukannya dengan baik. Menyadari apa yang kupikirkan, aku menepuk wajahku, menyadarkan diriku. Masa lalu tidak perlu dipikirkan lagi. Bukankah ini keputusan yang kubuat sendiri? Ayah mengirim lokasi dan waktu pertemuan. Ketika aku tiba, hari sudah malam. Sisa malam itu, aku yang terburu-buru, tak terhindarkan berkeringat tipis. Aku berdiri di depan ruang pertemuan, mengatur napasku, memaksa diriku untuk berada dalam kondisi terbaik. Bagaimanapun, ini adalah masa hidup atau mati bagi Fanxi Group. Aku membuka pintu, namun senyumku membeku di wajah. Di ruang pertemuan, duduk sosok yang kukenal. Bai Ningbing. Matanya bersinar saat melihatku, tapi dengan cepat menyembunyikannya. 5 tahun telah berlalu. Dia telah banyak berubah. Ketegasan di matanya semakin kuat. Seluruh dirinya memancarkan rasa percaya diri dari dalam keluar. Dia dengan anggun mengikat rambut panjangnya. Kacamata bingkai logam masih sama, mengenakan setelan putih yang rapi dan elegan. Dengan senyum yang pantas di wajahnya. Secara naluriah aku ingin pergi, tapi aku menahan diri. Aku menyembunyikan semua emosiku. Mencoba bersikap anggun. Lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu. Setelah sapaan itu, terjadi keheningan yang lama. Aku mengusap hidungku. Jadi, yang menyuntikkan dana ke Fanxi Group adalah Bai Xi Internasional. Bai Ningbing mengangguk tanpa ekspresi. Apakah ada orang lain? Aku akan menjelaskan situasi umum perusahaan kami kepada semua orang. Dia menggelengkan kepala. Aku adalah pembuat keputusan akhir. Dia menopang dagunya yang kecil dan indah dengan telapak tangan. Kau bisa mulai. Jantungku berdebar kencang. Aku menghela napas, mempertahankan garis pertahanan psikologis yang hampir runtuh. Mengeluarkan dokumen yang sudah disiapkan dan mulai menjelaskan kepadanya. Lama kemudian, aku mengakhiri dengan pujian dan ucapan terima kasih. Perusahaan Anda tertarik pada kami. Aku yakin kerja sama kita tidak akan mengecewakan Anda. Bai Ningbing mengedipkan mata. Aku tidak pernah mengatakan bahwa Bai Xi Internasional tertarik pada kalian. Hatiku tercekat. Dia berkata-kata demi kata. Aku tertarik padamu. Aku sedikit marah karena terpancing. Lalu berkata, Bai Ningbing, kita sudah berakhir. Jika kau ingin membicarakan kerjasama, kita bisa lanjutkan. Jika untuk hal lain, aku akan pergi dulu. Setelah berkata, aku bersiap untuk berdiri. Tetapi melihat kepalan tangannya yang terkunci di bawah meja, dan matanya yang memerah. Aku sudah lama mencarimu. Aku tidak menyetujui perpisahan kita. Aku tahu kau marah, tapi berikan aku kesempatan untuk menjelaskan. Oke, sungguh nakal. Dia tahu aku tidak akan menolak. Dia mulai bicara sendiri. Aku sepertinya selalu dalam perjalanan untuk mencarimu. Panti asuhan 10 tahun lalu. Gadis kecil itu tidak pernah melupakan anak laki-laki itu. Tapi anak laki-laki itu sepertinya terlalu bersinar. Gadis itu berpikir, dirinya yang seperti ini, bagaimana pantas berdiri di samping anak laki-laki yang bersinar dan cerah itu? Jadi dia diam-diam mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia harus berkembang. Ketika dia sudah cukup layak berdiri di sampingnya, barulah dia akan mengatakan bahwa dia selalu mengingat anak laki-laki itu dan selalu ingin bertemu dengannya lagi. Maka, gadis yang dilecehkan oleh pria tua itu, dengan usahanya sendiri berhasil masuk ke universitas terbaik dan memasuki jurusan yang paling diidolakannya. Dia ingin menjadi seperti reporter wanita itu, mengungkap ketidakadilan dan berbicara untuk yang lemah. Setelah masuk kuliah, secara kebetulan, gadis itu benar-benar bertemu dengan anak laki-laki itu. Anak laki-laki itu, untuk melindunginya, meskipun dia sangat ketakutan dan terus gemetar, tetap melindunginya di belakangnya. Sungguh baik. Dia tidak berubah sama sekali. Di bawah lampu jalan, anak laki-laki itu bertanya pada gadis itu, "Apa kau sangat kekurangan uang?" Setelah gadis itu mengalihkan pembicaraan, anak laki-laki itu berkata bahwa dia bisa mencarinya jika ada masalah. "Apa kau ingin melindungiku?" Gadis itu bertanya. "Seperti 10 tahun lalu."
Anak laki-laki itu mengangguk. Tapi kata kakak reporter, kebohongan yang paling tidak bisa dipercaya di dunia adalah janji seorang pria. Jadi dia semakin hati-hati menjaga jarak dengan anak laki-laki itu. Hanya berharap hubungan ini bisa bertahan sedikit lebih lama. Aku diam-diam mendengarkan penuturan Bei Ningbing. Aku saat itu terlalu bodoh. Ingin cepat membuat nama. Ingin cepat menjadi jurnalis yang hebat. Sayangnya, aku lupa bagaimana menjadi pacar yang baik. Dia tahu aku tidak akan menolak. Sama seperti saat kami bersama dulu. Dia juga tidak bertanya mengapa aku diam. Dulu tidak bertanya. Hari ini juga tidak bertanya. Dia berbicara tanpa henti. Berbicara sesuka hati. Menceritakan semua yang terlewat selama beberapa tahun ini. Nada bicaranya formal. Serius? Matanya seolah ingin menembusku. Mungkin menyadari rasa iba yang muncul di mataku. Dia terdiam sebentar. Tiba-tiba bertanya, di luar hujan? Padahal malam musim panas hangat, lembab, dan langit cerah tanpa awan. Tapi, orang yang dulu ku kenal selalu bergejolak di hati. Namun kaku dalam kata-kata. Gelombang besar emosi melahirkan monster tanpa kata-kata. Namun dia hanya membiarkan monster itu menjilat hatiku. Dia berkata, kalau begitu, aku kehujanan di hatimu. Kau terlihat sangat mengasihaniku. Apakah kau mengasihani semua makhluk hidup, atau hanya mengasihani aku? Pikiranku kosong. Aku samar-samar mendengarnya menghakimi dengan waktu. Aku tidak butuh rasa bersalahmu. Aku ingin kau mencintaiku lagi. Dia ingin kembali denganku. Waktu adalah hal yang menakjubkan. Selalu diam-diam mengubah orang yang dulu dikenal menjadi sosok yang berbeda. Aku mengangkat mata dan melihat Bei Ningbing menahan air matanya mati-matian. Menunggu jawabanku. 5 tahun tidak bertemu. Kata-kata yang baru saja dia ucapkan. Belum pernah ku dengar sebelumnya. Ditambah dia selalu mengingat masa kecil. Dan juga dengan sungguh-sungguh mengungkapkan cintanya. 5 tahun lalu. Mungkin aku akan dengan senang hati menerima. Tapi, Bei Ningbing, aku senang kau mengingatku. Tapi aku tidak bisa mencintaimu. Perasaan yang hanya diberikan oleh satu pihak tidak akan bertahan lama. Seperti aku 5 tahun lalu. Dan seperti dia saat ini. Terlepas dari apapun, alasannya mengabaikanku saat itu. 3 tahun bersama. Luka yang kuterimanya tak adanya. Tidak bisa diabaikan. Jika aku terburu-buru dan terbawa oleh rasa senang. Kembali bersama Bei Ningbing. Pada akhirnya hanya akan menghabiskan cinta satu sama lain. Dan membuat cinta yang murni ini memudar. Aku berdiri. Meninggalkan meja bundar negosiasi. Bicara bisnis. Jika BC Internasional tidak tertarik pada kami dan tidak ingin berinvestasi. Saat aku melangkah menuju pintu, aku berusaha keras untuk tidak memperhatikan suara isak tangis yang terdengar dari belakang. Bisakah kau kabulkan satu permintaan terakhirku? Tanpa menoleh, aku menjawab hampir seketika. Apa? Temani aku berjalan di jalan kecil itu. Aku tahu yang dia maksud adalah jalan dari kedai barbeku kembali ke sekolah saat itu. Aku menghela napas dalam hati. Baik, kedai barbeku 5 tahun lalu sudah tutup dan menjadi kedai makanan ringan malam. Saat aku dan Bei Ningbing melewatinya, dia melihat ke dalam. Dekorasi yang sama, meja dan kursi yang sama. Tapi orang-orang yang dulu sudah pergi. Tidak ada yang tersisa. Seorang anak kecil gemuk berlari bolak-balik di dalam, membantu orang di dapur. Aku masih ingin makan di tempat ini sekali lagi denganmu. Tidak ada kesempatan. Dia tertawa pelan. Tidak jauh setelah berjalan. Di sudut gang kecil, terdengar suara yang tidak percaya. Dengan sedikit kegilaan. Fang Yuan. Bei Ningbing terdiam. Orang itu sangat kotor. Mengeluarkan bau busuk yang tidak sedap. Rambutnya panjang hingga menutupi wajahnya. Aku secara naluriah melindungi Bei Ningbing. Dia juga berpegangan pada lenganku yang terulur. Orang itu menyibak rambutnya dengan tangan. Memperlihatkan wajah yang familiar. Jida. Dia menunjukkan tawa histeris. Matanya yang suram dipenuhi kebencian yang tak tersembunyi. Membuatku jadi seperti ini. Aku sudah lama mencarimu. Sungguh mudah mendapatkannya tanpa usaha. Terdengar suara kering di tenggorokannya. Pakaian lusuhnya berlapis-lapis. Tangannya meraba-raba di dalamnya. Jida, nasibmu seperti ini. Sepenuhnya ulahmu sendiri. Bei Ningbing berkata.
Apa maunya Fang Yuan? Diam. Kau juga sama. Beningbing. Jika bukan, karena aku membantumu saat itu. Kau pikir bisa mendapatkan penghargaan jurnalistik tahunan? Tapi kau menyangka hubunganmu denganku sepenuhnya. Tidak menyebut kontribusiku sedikit pun. Beningbing mencibir. Apa hubunganku denganmu? Tujuan apa yang kau bawa saat menyetujui survei itu? Mengapa kau mendekatiku? Kau dan aku sama-sama tahu. Dari mulut Beningbing, aku tahu bahwa International Beishi pernah datang ke sekolah. Mencari Beningbing. Jida menanyakan informasinya. Jida langsung mengenali bahwa orang itu adalah ketua Beishi. Tujuannya selalu ingin menjalin hubungan dengan Beishi Internasional. Sayangnya, apapun yang dia lakukan, di mata Beningbing, orang-orang yang menderita kekerasan itu tidak pernah dianggap penting. Jida mencibir, mengeluarkan pecahan botol kaca dari sakunya dan melemparkannya ke arahku. Aku tertawa sinis. Gerakan seperti itu, di hadapanku yang sudah belajar bela diri selama 5 tahun. Tidak lebih dari kecanggungan anak kecil. Aku dengan santai mengangkat kaki dan menendang senjata di tangannya. Lalu menendang lututnya sekali lagi. Jida kesakitan, berlutut di depanku. Pergilah. Jangan berbuat jahat lagi. Jangan kejar musuh yang terpojok. Jika Jida benar-benar terdesak, entah perbuatan ekstrem, apa yang akan dia lakukan? Jida setengah berlutut, namun masih tertawa terbahak-bahak. Suara serak dan tidak enak didengar. Sebilah pisau kecil dari lengan baju lusuhnya mendarat tepat di tangannya yang lain. Dia menusuk ke arah jantungku. Mati kau! Penyesalan melintas di hatiku. Aku masih meremehkan Jida. Seharusnya tidak sedekat itu dengannya. Semuanya terjadi terlalu cepat. Aku tidak sempat menghindar. Ujung pisau berkilat dingin. Aku secara naluriah ingin mendorong Beningbing. Tetapi di belakangku kosong. Beningbing menghalangiku di depan. Pisau kecil itu menusuk tepat ke dadanya. Aku memanfaatkan kesempatan itu. Hampir menggunakan seluruh kekuatanku. Menendang Jida hingga jatuh ke tanah. Jida pingsan. Aku memeluk Beningbing. Dadanya sudah berlumuran darah merah. Nah, seorang wanita dengan seorang anak kecil gemuk berteriak dari pintu kedai. Dia tanpa berkata apa-apa naik sepeda roda 3. Anak muda. Aku antar kalian ke rumah sakit. Anak kecil gemuk itu sedikit ketakutan. Ingin menarik lengan baju wanita itu. Dia berbalik dan menenangkan. Gudan, tunggu ibu di toko. Ya, tanda tanya. Dia mengayuh sepeda roda 3-nya ke depan kami. Dan mendesak. Kenapa bengong? Cepat. Aku segera menggendong Beningbing naik ke kendaraan. Berteriak padanya. Kita akan segera sampai di rumah sakit. Jangan tidur. Meskipun sudah kehilangan kesadaran. Ketika perawat ingin memindahkannya ke tempat tidur rumah sakit, perawat harus berusaha keras untuk melepaskan genggaman tangannya yang erat padaku. Dia bergumam di mulutnya memintaku untuk tidak pergi. Setelah Beningbing dibawa ke ruang gawat darurat, aku berterima kasih berulang kali kepada wanita itu. Dokter bilang jika terlambat sedikit saja, tidak akan tertolong. Dia melambaikan tangan. Aku ingat kamu, anak muda. Lagi pula, tanpa bantuan gadis itu, aku sudah lama dipukuli sampai mati. Mana mungkin bisa hidup sendiri dengan anak seperti sekarang? Bibi yang dulu penakut dan gemetar, yang menderita kekerasan, sekarang bisa berkomunikasi dengan semua orang secara terbuka. Dan punya toko kecil sendiri. Beningbing, mengapa kau terburu-buru melakukan hal-hal itu saat itu? Aku sepertinya bisa mengerti sekarang. Bibi itu pergi dari rumah sakit setelah memberikan beberapa pesan. Bagaimanapun, dia khawatir meninggalkan anaknya sendirian di toko. Aku mengerti. Sebelum pergi, Bibi itu menatapku. Anak muda, gadis itu orang baik. Perlakukan dia dengan baik. Aku mengangguk. Aku akan melakukannya. Beningbing baik-baik saja. Berkat pertolongan yang cepat, ditambah sudut tusukan pisau kecil itu meleset. Beningbing bangun setelah pingsan semalaman. Jida dilaporkan oleh bibi itu dan ditangkap polisi. Penganiayaan yang disengaja. Kali ini, dia benar-benar akan mendekam di penjara. Aku berada di samping tempat tidur Beningbing. Dia menatapku sambil tersenyum saat aku mengupas jeruk untuknya. Beraninya kau, berani-beraninya menghalangi pisau untukku. Tidak sakit,
Saat aku menyuapkan sepotong jeruk ke mulutnya, aku bertanya, "Sakit? Selama ini kau selalu melindungiku. Aku juga ingin melindungimu sekali." Dia terdiam, seperti pertama kali aku bertemu dengannya, dan berkata-kata demi kata. Lagi pula, jika kau yang ditusuk, kau juga akan kesakitan? Kan tanda tanya. Dia mengeluarkan kalung yang hancur itu entah dari mana. Hati yang tadinya utuh terbelah menjadi dua. Bai Ningbing merangkainya kembali menjadi dua kalung. Satu di dadanya. Satu diserahkan kepadaku. Satu orang satu bagian. Membentuk satu hati yang utuh. Kalung itu untuk orang yang paling dicintai. Dengan begini, kita saling menjadi orang yang paling dicintai oleh yang lain. Aku ingin kau melindungiku. Aku juga ingin melindungimu. Matanya bersinar. Keras kepala dan lucu. Aku menerima kalung berbentuk setengah hati itu. Baik,